Zoom hari ini saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Divisi Marketplace. Hari ini saya memandu Zoom dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya akan membacakan aturan yang harus ditaati saat Zoom berlangsung. Poin pertama, mohon ketika Zoom berlangsung mute audio. Poin kedua, pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat atau saat sesi Q&A bisa raise hand. Poin ketiga, adab dalam berforum wajib diterapkan. Yang pertama, tidak membuat forum dalam forum. Yang kedua, tidak menyalakan mic di saat sesi presentasi berlangsung. Yang ketiga, menyimak dan menghargai dengan baik siapapun yang sedang mengisi materi Zoom. Yang keempat, nyalakan mic jika pemateri atau pemandu mengarahkan. Hari ini pematerinya itu Octavia Arisanda dengan materi optimasi judul Traffic Part 1 dan 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra dari Sales Online Area Barat. Di sini saya mau mempresentasikan optimasi judul Shopee Tokped Baleo Mall Part 1 dan 2. Nah, dari sini pertama kita harus mapping atau peta bisa di spreadsheet. Itu kayak gimana sih? Itu kayak ada judul asli supplier, judul dari toko kita, dan ready atau kosong. Nah, kayak gini. Judul dari supplier ini hanya tidak maksimal ya. Kalau jadi kayak gini. Jadi kalian harus membuat judul di toko kalian itu apa? Contoh, rak sepatu. Rak sepatu itu kan termasuk produk-produk rumah tangga. Nah, kalau judul hanya rak sepatu aja, berarti target kita adalah orang-orang yang ngetik sepatu aja. Orang-orang yang ngetik sepatu atau rak sepatu, targetnya hanya 3 market aja. Fungsi optimasi judul adalah biar target kita tidak hanya itu aja, tidak hanya 3 itu aja. Biasanya di judul supplier itu belum maksimal. Jadi gimana caranya kalian biar judulnya itu dimaksimalkan? Misalnya menjadi kayak gini, rak sepatu, tempat sepatu, perlengkapan rumah tangga. Jadi maksimalkan kata kunci jika diketik sama orang mencari produk itu. Kalau misalnya judulnya hanya rak sepatu aja, nanti kan kalau diketik di Shopee atau Tokped itu tidak lengkap. Jadi kalau orang ngetik peralatan rumah tangga, nanti judul yang kita lakukan itu jadi muncul di Shopee tersebut. Nah, di setiap masing-masing produk harus tahu kata kunci di masing-masing produk. Jika misalnya ada 100 atau 200 produk, apakah harus diedit satu persatu? Ya, betul. Karena apa? Karena jika produk yang dicari orang bisa terdeteksi sedetail mungkin. Contohnya kayak orang ngetik di Shopee atau Tokped, rak sepatu, peralatan rumah tangga, rak itu bisa terdeteksi dengan jelas jika kata kunci yang digunakan sudah termasuk kata-kata di atas. Nah, jika kita ketik di Tokped Shopee, misalnya rak, itu sudah muncul beberapa nama produk rak, dan dari situ kita bisa juga mencari ide kata kuncinya. Sudah dari sini kita praktik ya. Pertama-tama kita tambah produk baru seperti biasanya. Tambah produk baru. Kalau misalnya ini seumpama udah ada produknya ya, produknya udah diupload. Terus habis itu di sini ada tanda titik kayak gini. Nah, dibuat kayak gini. Ini di sini ada titik 3. Terus langsung tekan atur iklan pencarian produk.
Nah, setelah muncul kayak gini, kita langsung tekan tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, setelah itu kita tekan centang ini kata pencarian, langsung hapus massal. Nah, dari sini kita langsung cari kata kunci. Lalu ketik tambah kata pencarian. Misal rak sepatu. Nah, dari sini, di sini kan sudah tertera. Rak sepatu, ini volume pencariannya 1000. Terus rak sepatu susun, volume pencariannya cuma 300. Nah, dari sini kita cari volume pencariannya yang terbesar, yang tertinggi. Kayak gitu. Nanti kalau kita udah tahu kalau yang terbesar sama tertinggi ini, kita lalu masukkan ke kata kunci itu kan, itu tadi. Nah, cari kata sebanyak-banyaknya yang dicari di target market. Cari katanya di mana? Pertama, feeling kita. Kedua, marketplace, Shopee, atau Tokped. Nanti di sana akan mendapatkan ide. Kalau di Shopee lewat fitur judul, kalau jual di Shopee maksimal itu 100 karakter. Kalau Tokopedia itu 70 karakter atau huruf. Kalau Bukalapak itu 150 karakter, Lazada 250 karakter. Kayak gitu. Jadi kita misalnya rak sepatu ini ditambahkan kata pencarian. Jadi kita nanti bisa mendapatkan ide dari yang volume pencariannya yang tertinggi atau yang terbesar. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke, nah, membuat optimasi judul itu ada aturannya. Yang pertama, kita nggak boleh memasukkan merek besar di judul. Misalnya, kayak merek Adidas, jam tangan fosil, itu jangan dimasukkan. Nanti bisa berisiko dihapus produk oleh Shopee. Terus harus kayak gimana? Ya, kayak misal sepatu berkualitas, jam murah, tetapi berkualitas, kayak gitu. Dan lain-lain. Dan kita harus mencari kata kunci penulisan yang unik, targetnya juga yang berbeda-beda. Nah, kita masuk ke algoritma judul atau cara membaca judul. Konsep konsep judul dibaca dari kiri ke kanan. Contoh, rak tempat sepatu kayu portable, susun algoritmanya dibaca kiri ke kanan. Nah, targetnya kayak apa? Masing-masing kata orang-orang yang ngetik rak, ngetik tempat kayak gitu. Jadi dari kiri ke kanan, dari erak terus tempat kayak gitu. Nah, dua kata dari kiri ke kanan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak rak tempat, rak sepatu, rak kayu, rak portable, rak susun kayak gitu. Nah, target kita yaitu di rak kayak gitu. Terus tiga kata dari kiri ke kanan kayak gimana? Ya, dari rak tempat sepatu, terus rak tempat portable susun kayak gitu. Kalau dari kita ngetik kalau dari ke kanan ke kiri itu tidak akan muncul. Jadi gimana kita cari kata kunci yang nanti eh, targetnya kita itu ngetik di Shopee, Tokopedia itu bisa muncul juga langsung di judul kita. Jadi kalau misalnya orang ngetik rak sepatu, udah muncul produk kita di situ. Kayak gitu.
Nah, sesudah kita cari kata kunci, kita masuk ke sini lagi. Judul asli supplier kan hanya ini. Misalnya hijab testing, jam tangan testing 2, jam tangan kita, rak sepatu, kayak gitu, kuku palsu. Nah, judul toko kita kayak gimana? Kita harus memaksimalkan judul itu tadi. Dari hijab testing ke hijab jilbab wanita murah. Misalnya kayak gitu. Terus jam tangan testing kita maksimalkan menjadi jam tangan pria laki-laki murah fashion pria A2. Kayak gitu. Kita masukkan di spreadsheet kita masing-masing saja. Terus dari supplier jam tangan testing 2 dari dimaksimalkan jadi jam tangan pria laki-laki murah fashion pria laki-laki. Kayak gitu. Jam tangan kita jam tangan fashion pria laki-laki murah fashion pria. Plagi bayi. Nah, dimaksimalkan jadi plagi mainan tempat bayi. Rak sepatu, rak tempat penyimpanan sepatu portable susun. Kuku palsu aksesoris wanita cewek, fashion wanita. Jadi orang ngetik jam tangan testing atau jam aja, produk kita muncul di pencarian orang-orang kayak tadi, kayak gitu. Terima kasih dari presentasi saya. Baik, Apa terima ada kasih. yang ditanyakan? Mungkin ada ada yang mau ditanyakan atau kurang paham dengan materi yang disampaikan. Kalau nggak mau open mic juga bisa di kolom chat ya teman-teman. Baik, sebenarnya optimasi judul sama dengan kompetitor itu tidak apa. Tapi kalau bisa optimasi judul tersebut kita buat yang seunik mungkin. Jadi kalau bisa tidak sama dengan kompetitor lain. Jadi kita cari kata kunci sebanyak-banyaknya untuk bisa membuat ide judul itu kayak gimana. Kita cari kata kuncinya dari yang tadi ya, dari yang Shopee tadi. Nah, kita ubah tuh kata kuncinya. Kita ubah kata-katanya menjadi yang seunik mungkin. Jadi supaya tidak sama dengan komputer lain. Kayak gitu. Oh, baik ini oke Mbak Siap, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Baik, mungkin teman-teman udah paham tentang materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyampaikan materi tentang optimasi judul Shopee, Tokped yang part 1 dan 2. Saya akhiri Zoom hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita membacakan doa dulu. Doa dimulai. Terima kasih. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.